Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang Ibu Cinta, kami dari kelompok 4, kelas PLKH Perdata C, yang akan menampilkan video putusan akhir kami dengan perbuatan melawan hukum. Namun sebelum kami menampilkan video kami pada hari ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Francisca Romana Karissa Aurelia Cafi Marselia selaku panitera, dan juga rekan saya Karipinita Margarita Situmorang selaku hakim ketua. Saya Julo Tarnis Hermantos selaku hakim anggota 1. Saya Rizky Bukapunya sebagai hakim anggota 2. Saya Juan Suraki sebagai kuasa hukum 1. Saya bisa bikin Purnato sebagai kuasa penggugat 2. Saya Rachel Presiam Tapina Sregalimos sebagai penggugat. Saya minta Denata Sememang sebagai kuasa hukum tergugat 1. Saya Deslani Geramayanti sebagai kuasa hukum tergugat 2. Saya Yuda Mapati sebagai tergugat. Saya Daniel dan Subhendra sebagai petugas. Teman-teman diharapkan untuk menempatkan posisi masing-masing. Selamat menyaksikan. Sidang lanjutan gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara 675-PTTG-2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta antara Mutia Pintar sebagai penggugat melawan Lestari Chandrawinata sebagai tergugat pada Senin 16 Desember 2024 akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, selamat. Baik, setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan ruang persidangan, maka majelis menyatakan ruang persidangan sah dan layak untuk dijadikan tempat persidangan. Sebelum persidangan dimulai, kepada para hadirin diharapkan untuk menaati seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dilarang menggunakan segala bentuk alat komunikasi yang dapat mengganggu kelancaran persidangan. Dilarang mengambil gambar tanpa seizin majelis. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hakim muka, apakah sudah siap? Panitera, apakah sudah siap? Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara 675-PTTG-2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang perkara perbuatan melawan hukum antara penggugat Mutia Pintar dengan penggugat Lestari Chandrawinata pada hari Senin 16 Desember 2024 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi, saudara tergugat. Selamat pagi Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah pada hari ini saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini Yang Mulia. Baik, sebelumnya apakah saudara tergugat dalam perkara ini hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum? Saya didampingi Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, saya minta Denata Sememang, SHMK, dan benar saya Desaloni Gamayanti Mandorong, SHMK, selaku kuasa hukum tergugat berdasarkan suara kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama tergugat yaitu Lestari Chandrawinata Yang Mulia. Baik, selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi Yang Mulia. Baik, saudara tergugat, apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya sehat dan siap untuk sidang pada hari ini Yang Mulia. Baik, sebelumnya saudara tergugat, apakah dalam perkara ini hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya? Saya didampingi Yang Mulia. Izin Yang Mulia, saya Juan Suraki, saya rekan saya. Bisa bikin aja dulu saya Pak. Selaku kuasa hukum penggugat bertindak untuk dan sama penggugat yaitu Mutia Pintar Yang Mulia. Baik, silakan duduk. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai upaya perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon kalau sidang dapat dilanjutkan. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai upaya perdamaian? Belum Yang Mulia. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Baiklah,
Agenda sidang hari ini akan dilanjutkan dan sesuai dengan rencana kita minggu lalu, hari ini adalah persidangan penyerahan kesimpulan. Apakah saudara kuasa hukum penggugat dan saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan pihak penggugat menyerahkan kesimpulannya kepada majelis dan kepada pihak tergugat dipersilakan maju untuk pemeriksanya. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan duduk. Baik, silakan kepada pihak tergugat untuk menyerahkannya pada majelis dan kepada pihak penggugat silakan maju untuk memeriksanya. Baik, silakan duduk. Dari pihak penggugat, apakah akan membacakan kesimpulannya pada persidangan kali ini? Kami dari pihak penggugat tidak akan membacakan kesimpulan yang mulia, karena sangatnya telah kami berikan kepada majelis hakim. Baik, dari pihak tergugat apakah akan membacakan kesimpulannya pada hari ini? Mohon izin yang mulia, kami dari pihak tergugat juga tidak akan membacakan kesimpulannya yang mulia dikarenakan salinan telah kami berikan kepada majelis hakim. Baik, karena para pihak tidak akan membacakan kesimpulannya di hadapan majelis pada hari ini, namun majelis telah menerima kesimpulan dari para pihak, baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Untuk itu, agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan. Untuk pembacaan putusan, kami majelis hakim akan berunding terlebih dahulu mengenai waktu yang kami berikan untuk membuat putusan. Baik, kami majelis hakim telah bermusyawarah dan memutuskan waktu untuk pembacaan putusan adalah 2 minggu dari sekarang. Panitera, apakah pada tanggal 30 Desember 2024 di pukul 10 WIB ada persidangan? Tidak ada jadwal persidangan. Baik, sebelum persidangan itu apakah dari pihak penggugat maupun pihak tergugat ada hal yang ingin disampaikan? Cukup, Yang Mulia. Baik, untuk itu sidang ditunda selama 2 minggu dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Untuk itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan pengadilan perkara perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor register perkara 675-PDT-G-2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta akan segera dimulai. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 675-PDT-G-2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta antara Mutia Pinka selaku penggugat melawan Lestari Chandrawinata selaku tergugat pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, saudara tergugat. Selamat pagi yang mulia. Baik, saudara, pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ya? Saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Baik, bagaimana saudara tergugat? Apakah dalam perkara ini saudara hadir sendiri atau didampingi oleh kuasa hukumnya? Didampingi yang mulia, saya minta dan atas Bang SHMH dan rekan saya Tesalonika Ramayandi Manoro SHMH, berdasarkan surat kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama tergugat yaitu Lestari Chandrawinata yang mulia.
siap dan sehat untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini yang mulia. Baik, sebelumnya, saudara penggugat, apakah dalam perkara ini hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya? Didampingi yang mulia, saya Juan Krisnagi, SHMH, dengan saya. Bisa dikira-kira dulu saya Pak. Selaku kuasa hukum tergugat, berdasarkan surat kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama penggugat ini mulia pinta yang mulia. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai upaya perdamaian? Belum yang mulia. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai upaya perdamaian? Belum yang mulia, kami juga memohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, jika para pihak menghendaki demikian, maka agenda sidang hari ini akan dilanjutkan. Dan sesuai dengan yang sudah direncanakan pada minggu lalu, sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan dengan nomor register perkara 675-PDT-G-2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta. Oleh karena itu, majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mendengarkan isi putusan dengan seksama. Dengan demikian, akan disampaikan beberapa hal. Hal yang pertama, bahwa majelis akan membacakan putusan ini pada pokok-pokoknya saja. Namun secara lengkap, salinan putusan sudah siap dan bisa dibagikan kepada para pihak setelah pengucapan putusan ini selesai atau setidak-tidaknya 3 hari setelah pengucapan putusan ini. Kemudian yang kedua, selama pengucapan putusan, siapapun atau para pihak tidak diperbolehkan menyela atau mengajukan interupsi dalam bentuk apapun. Karena pengucapan putusan ini adalah bagian dari hakim untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan dan pendapatnya, sehingga tidak elok dan tidak etis jika kemudian disela dan dilakukan interupsi, karena para pihak sudah diberikan kesempatan yang cukup pada kesempatan-kesempatan persidangan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, siapapun atau para pihak juga tidak diperkenankan untuk menggunakan alat komunikasi selama di ruang sidang ini atau sejenisnya. Jika nanti ada yang melakukan itu, kami majelis hakim akan meminta para pihak untuk dikeluarkan dari ruang sidang ini. Bagaimana kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat? Sepakat yang mulia. Sepakat yang mulia. Putusan nomor 675-PDT-G-2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Mutia Pika untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat, identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan, melawan Lestari Chandrawinata untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat, identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini tetapi belum termuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan serta telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini. Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan datang menghadap di persidangan untuk menggugat hadir kuasanya yakni Juan Milano Saragi SHMH dan Joseph Diki Raja Buku SHMH. Dan untuk tergugat dan turut tergugat 1, 2, 3 hadir kuasanya Mintang Denata Simaibang SHMH dan Tesalonika Rahmayanti Manurung SHMH di persidangan. Menimbang bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024 sampai dengan 21 Oktober 2024 di ruang mediasi Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penggugat dan kuasa tergugat hadir secara langsung yang menurut laporan mediator, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 September 2024 dalam register nomor 675-PDT-G-2024-PN Yogyakarta telah mengajukan gugatan sebagai dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban pada pokok yang dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban pada pokoknya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas jawaban tergugat dianggap telah dibacakan, penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada 2 November 2024 dan terhadap replik penggugat tergugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 9 November 2024 sehingga replik dan replik tersebut merupakan satu kesatuan dan karenanya telah turut dipertimbangkan hingga dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang terkait dengan kewenangan mengadili, majelis hakim menjatuhkan putusan selah pada tanggal 11 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut. 1.
1. Menolak eksepsi dari para tergugat mengenai kewenangan mengadili. 2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 675/PDT-T/2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut. 3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa keseluruhan fotokopi surat-surat bukti penggugat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, di mana surat-surat bukti telah dibumbui materai secukupnya sehingga diajukan sebagai bukti yang sah di persidangan. Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut, penggugat juga telah mengajukan saksi di persidangan yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya yang dianggap telah dibacakan dan terhadap keterangan saksi tersebut, bahwa pihak akan menanggapi dalam kesimpulan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa keseluruhan fotokopi surat-surat bukti tergugat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, di mana surat-surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya. Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut, tergugat juga telah mengajukan saksi di persidangan yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya yang dianggap telah dibacakan. Dan terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan. Menimbang bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa yang dimaksud pada tanggal 18 November 2024 dan mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dalam perkara ini. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 16 Desember 2024. Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyikat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan seadil-adilnya. Tentang pertimbangan hukum dalam eksepsi, menimbang bahwa terhadap gugatan para penggugat, tergugat dan para perturut tergugat menyampaikan eksepsi yang bukan merupakan eksepsi kewenangan atau kompetensi absolut, yang menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan atau mengadili dengan alasan yang dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap objek sengketa yang telah dilakukan pemeriksaan setempat, di mana hasil dari pemeriksaan setempat para pihak sepakat tanah yang menjadi objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Jalan Tutul nomor 01 Depok Sleman Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 34.71.2001.4.01234 atas nama Ratna Susilawati dengan batas-batas yang sudah ditentukan. Mengadili. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat adalah ahli waris almarhum Yohan Aksa yang sah menurut hukum. 3. Menyatakan sah menurut hukum surat perjanjian pinjam nama yang digunakan untuk tanah tersebut tertanggal 19 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Rudi Panggabean, notaris di Yogyakarta. 4. Menyatakan almarhum Yohan Aksa adalah pemilik yang sah atas tanah dengan sertifikat hak milik nomor 34.7.200.4.01234 gambar situasi nomor 294/1986 seluas 500 meter kuadrat dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara, tanah milik saudara Bayu. Sebelah selatan, Jalan Hulu. Sebelah barat, tanah milik saudara Arman. Sebelah timur, Jalan Bir. 5. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat. 6. Memerintahkan turut tergugat untuk menerima dan melakukan proses balik nama sertifikat hak milik nomor 34.7.07.200.4.01234 yang diajukan oleh penggugat dan atau para ahli waris almarhum Yohan Aksa. 7. Memerintahkan turut tergugat untuk tunduk dan patuh kepada isi putusan perkara aku. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.086.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin 30 Desember 2024. Kami, Karin Tirta Margareta, SHMH,
sebagai hakim ketua, Joshua Tertius Hermanto SH.MH dan Hizkia Diva Kurnia SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Aurel Cafi SH sebagai panitera pengganti. Atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 2 minggu sejak putusan ini dibacakan. Bagaimana pihak tergugat, apakah dapat dimengerti? Kami bikin terlebih dahulu yang mulia. Baik, bagaimana dengan pihak penggugat, apakah putusan dapat dimengerti? Mengerti ya, mulia? Baik, maka dengan ini sidang kita nyatakan telah selesai sesuai dengan agenda Plenderkop. Dengan demikian, sidang pengadilan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 675-PDT-G-2024 dari Pengadilan Negeri Yogyakarta atas nama Mutia Pinka sebagai penggugat melawan Lestari Chandrawinata sebagai penggugat dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang telah selesai, majelis akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis sudah meninggalkan ruang sidang, hadirin dipersilakan kembali. Demikian hasil sidang kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.